Prodi Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas akhir bisnis global dengan judul Perbandingan Strategi Global Perusahaan Sukses dan Perusahaan Gagal. Studi kasus Samsung dan Nokia. Video ini akan berisi ringkasan profil kedua perusahaan, faktor-faktor keberhasilan Samsung, penyebab kegagalan Nokia, tabel perbandingan, serta rekomendasi strategis yang dapat diterapkan oleh perusahaan lain maupun UMKM Indonesia. Samsung adalah perusahaan teknologi asal Korea Selatan yang berkembang pesat dan berhasil menjadi salah satu pemain terbesar dalam industri elektronik di dunia. Mereka tidak hanya memproduksi smartphone, tetapi juga semikonduktor, televisi, perangkat rumah tangga, dan teknologi layar canggih. Keberhasilan Samsung didukung oleh inovasi yang terus-menerus, investasi besar pada riset, serta kemampuan menyesuaikan produk sesuai kebutuhan tiap negara. Sementara itu, Nokia adalah perusahaan Finlandia yang pernah menjadi pemimpin global dalam industri ponsel. Pada awal tahun 2000-an, Nokia hampir menjadi simbol ponsel itu sendiri. Namun, seiring berkembangnya smartphone berbasis aplikasi dan ekosistem digital, Nokia kehilangan daya saing dan akhirnya mengalami kejatuhan yang cukup drastis. Adapun faktor sukses perusahaan Samsung. Keberhasilan Samsung tidak terjadi secara kebetulan. Ada beberapa faktor utama yang membuat perusahaan ini mampu bertahan dan bahkan mendominasi pasar global. Pertama, Samsung memiliki inovasi yang berkelanjutan. Mereka selalu menghadirkan teknologi terbaru, mulai dari layar OLED, chipset canggih, hingga fitur kamera modern. Perusahaan ini berinvestasi miliaran dolar setiap tahun untuk penelitian dan pengembangan. Kedua, Samsung memiliki penguasaan rantai pasok yang sangat kuat. Mereka memproduksi sendiri komponen kunci seperti chip dan layar, sehingga dapat mengontrol kualitas sekaligus menekan biaya produksi. Ketiga, Samsung mampu menyesuaikan produk sesuai pasar lokal. Setiap negara memiliki preferensi berbeda. Di negara berkembang, Samsung membuat model dengan harga terjangkau dan baterai besar, sedangkan di negara maju, mereka menonjolkan fitur premium. Keempat, struktur organisasi Samsung bersifat agresif dan cepat mengambil keputusan. Dalam industri teknologi yang berubah cepat, kecepatan menjadi faktor kunci untuk bertahan. Adapun penyebab kegagalan perusahaan Nokia. Nokia sebenarnya memiliki potensi besar untuk mempertahankan dominasinya. Namun, beberapa kesalahan strategis membuat perusahaan ini tertinggal jauh. Pertama, Nokia terlambat merespon perkembangan smartphone modern. Mereka terlalu lama mempertahankan sistem Symbian, padahal pasar sudah bergerak ke Android dan iOS. Kedua, strategi memilih Windows Phone sebagai platform utama ternyata tidak berhasil. Ekosistem aplikasinya kecil, pengembang kurang tertarik, dan pengguna tidak melihat keunggulan yang berarti dibanding Android ataupun iPhone. Ketiga, struktur internal Nokia terlalu birokratis. Proses pengambilan keputusan yang lambat membuat Nokia kehilangan momentum di saat industri sedang berubah sangat cepat. Keempat, Nokia gagal membaca perubahan perilaku konsumen. Pengguna tidak lagi hanya membutuhkan ponsel yang tahan lama, tetapi ingin aplikasi kamera bagus dan integrasi dengan layanan digital. Keterlambatan ini akhirnya membuat Nokia sulit mengejar ketertinggalannya. Berikut adalah tabel perbandingan antara Samsung dan Nokia berdasarkan strategi global, inovasi, rantai pasok, dan adaptasi pasar. Dari tabel ini terlihat jelas bahwa Samsung unggul dalam hampir semua aspek penting, sedangkan Nokia justru melemah terutama dalam strategi dan inovasi. Berdasarkan analisis kedua perusahaan, ada beberapa rekomendasi strategis yang dapat diterapkan oleh perusahaan global maupun UMKM Indonesia yang ingin bersaing di pasar internasional. Pertama, perusahaan
harus menjadikan inovasi sebagai budaya utama. Inovasi tidak harus mahal. UMKM bisa menginovasi dari sisi kemasan, rasa, branding, atau pelayanan. Kedua, perusahaan harus mengenali karakteristik pasar lokal di negara tujuan, menyesuaikan produk berdasarkan selera, kebiasaan, dan budaya konsumen, terbukti mampu meningkatkan peluang diterima oleh pasar global. Ketiga, penting untuk memanfaatkan teknologi digital, baik perusahaan besar maupun UMKM dapat menggunakan marketplace internasional, media sosial, dan digital marketing untuk menjangkau pasar baru tanpa biaya besar. Keempat, perusahaan perlu memiliki struktur organisasi yang cepat dan fleksibel. Kecepatan mengambil keputusan sangat berpengaruh, terutama dalam industri yang berubah cepat. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, perusahaan akan lebih siap bersaing di pasar global. Demikian video presentasi saya mengenai analisis perusahaan sukses dan gagal, yaitu Samsung dan Nokia. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran tentang pentingnya inovasi dan strategi global dalam dunia bisnis. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.